pikir perusahaan sedang maju. Kenapa istrinya jadi kerja tambahan kayak gitu? Maaf Pak, Bu. Sepertinya ada salah paham di sini. Jadi sebenarnya sebentar lagi tuh saya akan membuka usaha catering sendiri. Cuman Mas Aryo mengizinkan saya untuk belajar terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia bisnis catering. Seperti itu. Oh, begitu. Saya kira Ibu Soraya bekerja karena Pak Aryo tidak adil. Maaf Pak, kami terlalu cepat mengambil keputusan. Ah, ternyata Pak Aryo bijaksana juga. Permisi. Aku permisi dulu. Kabarin aku nanti ya. Aku permisi dulu ya, Din. Ya, hati-hati. Ya. Dina, Apaan? ini udah mau jam 9, kita udah selesai, kita mau beres-beres, kita mau pulang. Sesuai kesepakatan kamu sama Bu Leni, cuman sampai jam 9, iya kan? Sarah. Aku belum selesai bicara sama kamu. Kamu sengaja kan minta aku ngurusin catering di acara ini supaya kamu bisa mempermalukan Mas Aryo. Iya kan? Dina, kamu boleh mempermalukan aku. Aku nggak masalah. Tapi enggak dengan mempermalukan Mas Aryo. Kamu sadar nggak sih, Din? Dengan kamu mempermalukan Mas Aryo, itu sama kayak kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Kamu ini nikah sama Mas Aryo. Jadi jangan pernah bikin malu Mas Aryo. Aku nggak nyangka kamu setega itu, Dina. Mas Aryo. Udah jam 9. Soraya kok belum keluar juga ya? Apa saya masuk aja? Tapi jangan deh. Kayaknya dari luar juga gak ada keributan. Semoga Soraya baik-baik aja. Disusunnya yang rapi ya supaya muat. Iya, Bu. Itu Soraya. Alhamdulillah dia baik-baik aja. Hari ini aku akan menghabisi kamu, Soraya. Bye-bye, Soraya. Soraya, awas! Soraya! Sial, ngapain hotel itu di sini? Oke, kali ini nggak apa-apa gagal. Tapi aku nggak akan nyerah. Lain kali, kamu akan habis di tangan aku, Soraya. Soraya, kamu gak apa-apa?
Kalau Mas Aryo lihat Dokter Irfan nolongin aku dan begitu dekat sama aku, pasti dia salah paham lagi. Saya nggak apa-apa. Permisi. Pengemudinya nggak ada. Kenapa mobilnya bisa jalan sendiri? Astagfirullahaladzim. Pantas saja mobil bisa jalan sendiri. Pasti ada seseorang yang ingin mencelakai Soraya. Jangan-jangan Dina. Tante, lihat Mas Aryo nggak? Aryo, barusan pulang. Terus kayaknya raut mukanya kayak marah-marah gitu. Hah? Pulang? Kok nggak bilang aku sih dia udah pulang? Ya justru tante pikir pulangnya sama kamu. Kenapa sih Mas Aryo? Kok dia ninggalin aku? Tunggu, aku mau nelfon dia dulu. Angkat. Tante, teleponnya nggak diangkat. Dia kenapa sih kok jadi aneh akhir-akhir ini? Kayaknya ada nggak beres deh sama dia. Ya Tante, aku pulang duluan ya. Ya udah. Bye. Mas Aryo? Mas Aryo kemana sih? Tadi aku lihat mobilnya ada di depan. Mas Aryo? Mana sih dia? Mas Aryo kok tidur di sini sih? Enggak, ini nggak boleh terjadi. Mas Aryo boleh ngejauh lagi dari aku. Pasti ini gara-gara Soraya. Perempuan itu. Awas ya kamu Soraya. Dokter Irfan tadi nyelamatin aku tepat di saat mobil mau nabrak aku. Itu artinya Dokter Irfan udah merhatiin aku sebelumnya. Dia perhatian banget sama aku. Apa Dokter Irfan suka sama aku? Enggak. Itu enggak boleh terjadi. Aku ini istrinya Mas Aryo. Dia enggak boleh punya perasaan itu sama aku. Itu melanggar agama. Rara tidur sendirian. Dan Mas Aryo pasti lagi di kamar mandi. Ini kesempatan aku. Aku ganti obatnya Rara sama yang udah kadaluarsa. Biar tahu rasa nih anak. Sayang, bangun yuk. Rara, sarapan yuk sayang yuk. Anak mama. Bangun dong, udah siang. Sarapan dulu ya. Habis sarapan, kita minum obat. Ayo. Makan dulu ya sayang. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau makanannya udah habis, terus langsung minum obat ya. Iya, Ma. Ma, tadi malam Papa tidur sini loh. Oh ya? Iya, tadi malam itu Rara sempat kebangun. Terus Rara ngeliat Papa tidur di samping Rara. Itu Papa pasti kangen banget tuh sama kamu. Kayaknya sih iya. Habisin ya. Satu kali terakhir, habis itu kita minum terus minum obat, oke? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pintar. Sayang, itu kan buburnya masih bersisa. Kalau nanti Rara lapar lagi, dihabisin ya. Oke, Ma. Papa habis mandi ya? Wangi ya? Iya. Coba cium dulu. Rara? Rara? Rara, kamu kenapa, nak? Rara? Rara, kamu kenapa? Kepala Rara pusing. Aduh ya Allah. Rara, ya udah kamu berbaring ya. Kamu berbaring. Obatnya pasti udah bereaksi. Sekarang aku harus masuk dan pura-pura panik. Panik. Mas Aryo! Ada apa, Mas? Aku nggak tahu. Tiba-tiba Rara jadi pusing begitu. Tadi dia baik-baik aja. Tadi, Rara habis makan apa? Ya aku nggak tahu lah. Habis makan apa, yang jelas tadi sorenya di sini. Masih pusing ya, Nek? Mas, coba kamu lihat deh. Obatnya udah kadaluarsa. Nih, berlakunya hanya sampai Januari. Dan sekarang itu udah bulan Maret. Ini pasti Soraya yang kasih ke buat Rara. Soraya. Soraya! Nggak mungkin Mama ngasih obat kadaluarsa. Semalam aku minum obat itu nggak kenapa-napa. Ini pasti gara-gara Tanti jahat. Dia yang ngelakuin ini semua sama aku. Rasain kamu. Sekarang mama kamu yang akan disalahin sama papa kamu. Mas, ini ada apa sih, Mas? Mulai sekarang kamu keluar dari sini dan jangan dekatin Rara lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kenapa sih? Tiba-tiba ngelarang aku buat ketemu sama anak aku sendiri. Kamu itu memang benar-benar ibu nggak bertanggung jawab ya? Berani-beraninya kamu kasih obat kadaluarsa kepada anakku. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Mas, lepas! Mas Aryo! Mas, lepas! Aku nggak mungkin ngasih Rara obat kadaluarsa. Aku nggak mungkin ngelakuin kesalahan kayak gitu. Dari lahir, aku yang kasih dia obat. Kamu jangan pernah ngajarin aku apa itu tanggung jawab sama anak.
Dari lahir, dari bayi, Rara aku yang kasih obat. Bahkan aku sendiri yang bawa dia ke dokter buat kontrol. Ada apa lagi sih ini, Aryo? Pak, Soraya dituduh, katanya Soraya ngasih obat kadaluarsa sama Rara. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Soraya ngelakuin kesalahan kayak gitu, Pak. Rara dari bayi Soraya yang ngurus. Dari lahir Soraya yang kasih obat. Jadi Soraya nggak mungkin ngelakuin kesalahan kayak gitu. Soraya nggak terima, Pak. Soraya nggak terima. Aryo, buka mata kamu. Dari dulu kamu ingat, tidak pernah ada ribut-ribut di rumah ini. Dan tidak ada kejadian yang macam-macam di rumah ini. Semenjak perempuan itu datang dan tinggal di rumah ini, ada kejadian yang macam-macam. Dulu tidak pernah ada kejadian begini. Pak. Kenapa aku disalahin sama Papa sih? Dina, jadi benar kamu yang melakukan itu? Jadi, kamu lebih percaya sama mereka dibandingin aku. Oke, salahin aku terus, Mas. Bukan cuma gara-gara aku bukan mamanya Rara. Dan aku baru di rumah ini, aku dituduh seperti ini. Nuker obatnya Rara. Mas, kamu pikir ya, Mas? Aku itu cinta sama kamu. Aku juga mencintai Rara, anak kamu, Mas. Tapi dia tidak membiarkan aku mendekati Rara dan sayang sama Rara. Makanya kamu fitnah aku menukar obat itu. Iya kan, Soraya? Aku? Fitnah kamu? Cukup! Cukup kalian berdua. Kalian berdua bisanya berantem aja. Anakku lagi sakit. Kalian terus bikin drama di rumah ini. Kalian berdua dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Aku nggak mau Rara kenapa-napa. Kalau sampai aku temukan pelakunya siapapun di antara kalian, aku akan kasih hukuman yang berat. Aku bakalan buktiin kalau aku nggak salah sama sekali. Soraya! Soraya, mau kemana kamu? Soraya, kamu ngapain di sini? Gak sopan, ini kamar aku, Soraya. Diam kamu ya. Aku mau buktiin kalau semua yang kamu bilang itu fitnah. Enggak, Soraya berhenti. Soraya berhenti. Soraya, kamu mau apa? Mas. Lihat. Dina sengaja nukar obatnya. Enggak, Mas. Dia tuh bohong. Dia fitnah aku. Pasti kamu kan taruh di sana. Iya kan? Ini gak mungkin kebetulan, Mas. Ini gak mungkin kebetulan. Mas, kenapa kamu marah sama aku? Sayang. Takutlah sama Allah. Suatu saat, Allah akan bongkar semuanya. Dan kamu siap-siap. Semua kebusukan kamu akan terbongkar. Ayo kita pergi dari sini. Rara, kenapa mama kamu nangis? Hah? Pak, kenapa Soraya nangis? Tanya aja sama anakmu. Mama jangan nangis lagi ya. Iya sayang.
Apalagi sih yang dilakukan?